salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya kita masih berkumpul pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada Bapak Pengampu mata kuliah ini, Bapak Muhammad Jamil, SPD, MSI, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 dengan materi The Consumer Decision Maker atau membuat keputusan konsumen dengan anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Widya Reni sebagai moderator, Fatima Mustika Sari sebagai pemateri pertama, Silka Lembang sebagai pemateri kedua, Reni Primatasari sebagai pemateri ketiga, Muhammad Hilmi sebagai pemateri keempat, Dwi April Pratiwi sebagai pemateri kelima, dan Harwandana yang berhalangan untuk hadir. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai apa itu pengambilan keputusan konsumen. Nah, perilaku pengambilan keputusan konsumen merupakan prosedur yang kompleks dan melibatkan segala sesuatu, mulai dari pengenalan masalah hingga aktivitas pasca pembelian. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Kotler, keputusan membeli yaitu beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. Adapun menurut ahli yang lain, yaitu Nadar, pengambilan keputusan membeli adalah proses pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi dan seleksi dari aplikasi produk, seleksi saluran distribusi, dan pelaksanaan keputusan terhadap produk yang akan digunakan oleh atau dibeli oleh konsumen. Sekian, saya kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, kita membawakan materi mengenai tahap proses pengambilan keputusan. Nah, tadi saudara juga sudah menjelaskan apa itu pengambilan keputusan. Nah, di sana teman-teman sudah pasti paham bahwa pengambilan keputusan itu seperti apa. Nah, ada pun tahap dalam pengambilan keputusan seperti butuhnya pengakuan. Teman-teman sekalian tahu bahwa saat kita membeli barang ataupun jasa, kita membutuhkan produsen ini membutuhkan pengakuan dari konsumen-konsumennya. Seperti apa pengakuan itu? Misalnya kasih membeli suatu barang, misalnya skincare nih. Terus dia menggunakan terus-menerus skincare itu karena dia merasa bahwa itu cocok untuk kulitnya, sehingga dia melakukan konsumsi terus-menerus misalnya. Itu secara tidak sengaja itu disebut sebagai pengakuan dari seorang konsumen. Nah, di sini para produsen akan menggunakan ini sebagai bisnis atau disebut sebagai bisnis, di mana mereka akan mengiklankan ini agar konsumen akan menggunakan produk yang sama lagi dan lagi, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pencarian informasi. Teman-teman di sini adalah mungkin adalah seorang pembeli pastinya ya. Dan saat teman-teman mengkonsumsi barang ataupun jasa, tentunya teman-teman membutuhkan informasi yang lebih untuk suatu produk atau konsumsi teman-teman tersebut. Kenapa? Karena saat teman-teman memilih suatu produk, teman-teman mungkin pasti tidak ingin bahwa produk ini itu mengecewakan teman-teman, sehingga teman-teman membutuhkan informasi lebih terkait produk itu. Ada pun contohnya misalnya teman-teman mencari suatu produk, terus melihat mereknya seperti apa, lalu mencari informasi apakah ini cocok untuk teman-teman ataupun tidak. Misalnya contohnya misalnya skincare nih, saya membutuhkan informasi lebih untuk skincare yang akan saya gunakan, seperti bagaimana dia kecocokannya dengan kulit saya, seperti itu. Terus yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Nah, saya tadi sudah menjelaskan mengenai pencarian informasi, di mana teman-teman sudah mencari informasi terkait produk yang akan teman-teman konsumsi tersebut, lalu mengevaluasi kembali terkait produk itu. Seperti misalnya saya membeli suatu barang
suatu barang dan saya membandingkan dengan barang lainnya, sehingga itu disebut sebagai manipulasi. Saya melihat apakah barang A ini, contohnya misalnya barang A ini adalah mahal tapi sangat bagus, tapi barang B ini lumayan murah tapi kualitasnya kurang bagus. Nah, di sini saya akan memanipulasi barang manakah yang akan saya pilih, apakah yang mahal tapi bagus atau yang murah tapi kurang bagus. Seperti itu teman-teman. Terus keputusan pembelian. Nah, kalau kita sadari bahwa setelah kita mengalami atau setelah kita melalui proses-proses tahapan pengambilan keputusan seperti wujudnya pengakuan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, lalu kita berakhir pada keputusan pembelian di mana kita memutuskan untuk membeli suatu barang. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi mengenai pencarian informasi, kita sudah mengetahui informasi terkait barang dan jasa tersebut, lalu kita mengambil keputusan pembelian. Karena kenapa? Saat kita mengambil keputusan, kita tidak ingin bahwa barang atau jasa yang kita beli ini tidak bagus untuk kita nantinya dan kita merasa kecewa. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah paham mengenai apa itu pengambilan keputusan dan tahap-tahap seperti apa yang kita lakukan saat mengambil keputusan. Nah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli. Yang pertama itu ada faktor lingkungan yang terdiri atas faktor budaya, nilai-nilai atau faktor norma yang dianut masyarakat, persepsi cara pandang, persepsi yaitu cara pandang sesuatu orang yang untuk membeli atau membeli suatu barang atau jasa. Yang kedua, faktor sosial meliputi faktor ini adalah kelompok yang mempengaruhi anggota atau sekelompok masyarakat untuk membuat keputusan terhadap suatu pembeli barang atau jasa. Faktor ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi bagi seorang dalam memilih suatu barang atau jasa. Peran dan status masyarakat atau perusahaan akan mempengaruhi pola tindakannya dalam memilih suatu barang. Yang ketiga, faktor teknologi yang meliputi transportasi pribadi, alat rumah tangga, audiovisual, internet, dan seluler. Faktor pribadi terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek pribadi dan aspek psikologis. Aspek pribadi yaitu seorang konsumen akan berbeda dari seorang konsumen lainnya karena faktor-faktor pribadi lainnya seperti usia, pekerjaan, kondisi keuangan, gaya hidup, dan kepribadian. Kedua itu aspek psikologi, yaitu faktor yang mempengaruhi kejiwaan atau psikologi seseorang untuk mempengaruhi membeli suatu barang atau jasa. Tindakan membeli suatu barang atau jasa yang terdiri dari motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku. Sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen saat membeli. Yang pertama, akses yang mudah. Apabila konsumen sulit menemukan atau mengakses platform di mana kamu berjualan, pada satu titik konsumen akan merasa malas dan lebih memilih untuk mencari yang lebih dekat atau mencari toko lain. Yang kedua, tampilan toko dan produk. Kesan yang didapatkan konsumen saat mereka mengunjungi tokomu atau melihat produkmu bisa menentukan apakah mereka semakin tertarik untuk berbelanja atau tidak. 3. Informasi, ketersediaan, dan kualitas produk. Bukan hanya dari tampilan saja, tetapi keseluruhan produk juga mempengaruhi keputusan saat membeli. Mulai dari informasi, ketersediaan, hingga kualitas. 4. Harga yang terjangkau. Salah satu faktor utama dalam membeli barang adalah harga. Harga yang terjangkau bukan berarti harga harus terlampau murah. Yang kelima, promosi yang menarik. Promosi jelas menjadi salah satu kunci utama untuk menarik konsumen. Makanya banyak bisnis yang mengadakan promo besar-besaran pada momen-momen tertentu. 6. Komunikasi yang mudah dimengerti. Saat berkomunikasi kepada konsumen, baik itu dalam teks informasi produk, customer service, teks promosi, konten website, atau media sosial, dan masih banyak lagi. 7. Review dari pembeli lain. Reputasi toko sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang, khususnya untuk bisnis online. Maka terus pantau rating dan review yang diberikan konsumen terhadap toko. 8. Pelayanan yang berkualitas.
Kualitas pelayanan yang lambat atau tidak ramah dapat membuat konsumen menjadi enggan untuk membeli. 9. Waktu pengiriman. Waktu pengiriman juga menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli barang. Sebaiknya beri pilihan pengiriman yang beragam untuk konsumen. Semakin cepat barang sampai akan semakin baik. Izin saya dari saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe atau jenis pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan konsumen Skidman dan Kanuk 2010 menyebutkan 3 tipe pengambilan keputusan konsumen, antara lain yang pertama, pemecahan masalah yang diperluas. Dalam rangkaian fase pemecahan masalah ini, konsumen membutuhkan informasi yang banyak untuk menetapkan kriteria dalam menilai merek tertentu. Konsumen juga membutuhkan informasi yang cukup mengenai masing-masing merek yang akan dipertimbangkan. Pemecahan masalah diperluas biasanya dilakukan pada pembelian barang-barang tahan lama dan barang-barang mewah. Yang kedua, pemecahan masalah yang terbatas. Dalam pemecahan masalah terbatas, konsumen telah menetapkan kriteria atau standar dasar untuk mengevaluasi produk, namun mereka belum sepenuhnya menetapkan preferensi yang ditetapkan dan mereka mencari informasi tambahan untuk membedakan antara produk atau merek lain. Yang ketiga atau yang terakhir, pemecahan masalah rutin. Dalam pemecahan masalah rutin, konsumen memiliki pengalaman dengan produk dan mereka telah menetapkan kriteria yang cenderung mereka gunakan untuk mengevaluasi merek yang mereka pertimbangkan. Di kelompok kami, kita melanjut pada sesi quiz. Pada kuis kali ini telah disiapkan 10 pertanyaan, di mana masing-masing pertanyaan bernilai 10 poin. Nah, sesi kuis pun berakhir. Inilah hasil atau nilai-nilai yang didapatkan oleh mahasiswa. Adapun nilai tertinggi Sulfazri, Andi Syawal, dan Nadila Al-Fadilah. Demikianlah sesi kuis pada hari ini. Kita lanjut pada sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan katakan. Saya dan badannya perkenalkan nama saya Rizal Salim dari kelompok 1. Pertanyaan saya, berdasarkan materi yang kalian paparkan, menurut kalian manakah yang lebih efektif untuk mendorong keputusan pembelian konsumen? Pemasaran langsung atau periklanan? Dan jelaskan dari sini. Pertanyaannya, manakah yang lebih efektif, pemasaran langsung atau periklanan? Tergantung kondisi dan barang yang dipromosikan. Pemasaran langsung bisa menjadi pilihan bila yang menjadi permasalahan adalah anggaran, kebutuhan pemeran fisik, konteks produk, serta kampanye peluncuran produk. Artinya, pemasaran langsung sempurna bila kita punya produk yang butuh keterlibatan konsumen atas produk kita, baik berupa sentuhan maupun pengalaman mencoba. Bila anggaran tak jadi masalah, maka menggunakan periklanan bisa menjadi pilihan, sebab periklanan menggunakan media massa untuk menjangkau calon konsumen tanpa ada spesifikasi konsumen khusus. Periklanan kerap menggunakan media dengan jangkauan luas seperti TV, radio, papan iklan, media cetak, film, dan sebagainya. Lanjut, ada yang ingin bertanya? Dan silakan kepada saudara ini. Bagaimana seorang pengusaha menargetkan target pasar mereka untuk melakukan keputusan pembelian?
bagaimana pengaruh citra merek agar persepsi konsumen melakukan keputusan pembelian?